Baik pemirsa, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan mengenai hal ini, persyaratan perjalanan baik itu darat maupun udara. Mungkin sedikit bisa saya rangkum untuk Anda yang baru bergabung dalam diskusi ini. Tadi Pak Sony sudah menjelaskan apa persyaratan terbaru yang harus Anda dapatkan atau harus Anda sertakan kalau Anda ingin melakukan perjalanan jauh baik itu darat maupun juga udara, baik kendaraan pribadi maupun juga kendaraan umum. Untuk Anda yang akan melakukan transportasi darat, bagi Anda yang sudah divaksin baik itu vaksin sekali maupun 2 kali, Anda bisa memilih antara PCR atau antigen. PCR jangka waktunya 3 kali 24 jam, sementara antigen 1 kali 24 jam. Tapi berbeda dengan kalau Anda ingin bepergian menggunakan pesawat terbang. Kalau Anda baru divaksin sekali, Anda harus menyertakan PCR. Kemudian kalau Anda sudah divaksin 2 kali, baru Anda boleh menyertakan syarat antigen. Tidak perlu PCR. Begitu Pak Sony ya. Mungkin juga bisa diberikan tanggapan Pak Sony terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Tigor tadi. Masyarakat juga bingung mengenai adanya peraturan yang berbeda-beda dari Kemenhub, kemudian juga instruksi Mendagri, Kasatgas COVID-19 juga, mana yang harus diikuti. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Mbak Putri. Ada sedikit koreksi ya tadi. Jadi kalau pelaku perjalanan di wilayah Jawa dan Bali, ya, dia kalau baru vaksin 1 kali, maka dia wajib PCR 3 kali 24 jam, ya kan? Nah, kemudian kalau dia 2 kali, maka dia bisa dengan antigen 1 kali 24 jam. Tetapi di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, minimal dia sudah melakukan vaksinasi 1 kali dosis. Dan dia bisa memilih antara tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam tadi. Jadi seperti itu. Nah kemudian, makasih Pak Azaz Tigor Nainggolan masukannya. Jadi begini, sebetulnya tidak ada niatan pemerintah sama sekali untuk membuat bingung. Memang dinamika kebijakan itu sangat cepat karena melihat kondisi, ya, melihat kondisi misalkan kapasitas laboratorium, jumlah lonjakan penumpang, ya, dan seterusnya. Jadi kemarin kan Mendagri baru mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 1 November. Nah, atas dasar instruksi Menteri Dalam Negeri tadi, maka Kasatgas membuat surat edaran Ketua Satgas nomor 22. Jadi kita nggak bisa mendahului dari Inmendagri-nya. Begitu Inmendagri keluar kemarin tadi malam, lalu tadi pagi disusun draft untuk surat edaran nomor 22 tahun 2021. Intinya tujuan dari kebijakan ini adalah bagaimana ketika kita sudah mulai melonggarkan aktivitas, banyak ya daerah yang PPKM levelingnya turun, lalu kemudian mobilitas meningkat secara drastis, kita harus memastikan bahwa mereka yang melakukan mobilitas tadi adalah mereka yang sehat. Kan ada istilah no one is safe until everyone is safe. Tidak ada satupun orang yang aman sampai kita memastikan setiap orang itu aman. Makanya sebetulnya inti dari kebijakannya seperti itu. Nah kemudian dibuatlah kebijakan, misalkan menurut surat edaran Kasatgas juga mengacu pada apa yang dibuat oleh instruksi Menteri Dalam Negeri tadi, aturan-aturan syarat perjalanan seperti itu. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka aturan Menteri Perhubungan tadi tentu tidak berlaku dan harus mengacu pada ini, gitu kira-kira. Baik, Bang Tigor. Ya ini masalah hukum, Pak Sony ya. Apakah bisa memang? Saya jadi mau belajar lagi nih. Surat edaran Menteri Perhubungan dikalahkan oleh surat edaran Kasatgas. Gitu loh. Ini berbeda instansi. Ya, sama-sama surat edaran. Menurut saya harusnya dibatalkan dulu surat edarannya Menteri Perhubungan, gitu loh. Nah itu belum dicabut ya Bang? Iya, belum dicabut sampai sekarang kan Pak Sony. Nah jadi itu. Pak Azaz, jadi tadi sudah dicabut, betul sekali. Jadi surat edaran Menteri Perhubungan tadi sudah dicabut dengan keluarnya surat edaran Kasatgas nah, ini. Gitu, jadi, makanya jadi catatan saya lain kali, koordinasi itu penting Pak Sony. Jangan sampai duluan ngeluarin surat edaran gitu loh. Baik. Ya jadi inilah bingung. Jadi kalau
kalau strukturnya tidak pas gitu ya, tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya produknya kalau inputnya jelek, ini kan garbage in, garbage out jadinya. Gitu loh, Pak Sony, iya kan? Jangan sampai kayak gitu loh. Harusnya Izin Pak. sehat yang masuk, Tadi, sehat yang keluar gitu loh betul. produknya gitu loh. Terima kasih. Sebetulnya dari kemarin justru kami koordinasi dengan teman-teman di Kemenhub ya. Nah tapi kok Kemenhub sampai dan keluar Satgas SE Kemenhub kan koordinasinya gimana Pak Sony? SE-nya Kemenhub kan dicabut Pak. Enggak, SE-nya artinya pertanyaan saya kan kenapa kok bisa sampai keluar juga gitu kalau Bapak bilang koordinasinya bagus gitu loh. SE-nya Menhub kan sebelumnya Pak. Ya iya makanya, kan ini koordinasinya gimana gitu loh. Kan ada instruksinya juga sudah duluan. Ketika menetapkan 1 November kemarin kan Pak. Mengenai PPKM. Inmendagri tadi malam. 1 Ya, November ya kan? tadi malam. Ya makanya kan harusnya mengacu ke situ kan Pak semua. Ini kok ada Jadi nyelonong gitu loh, SE-nya ini Menhub, nyelonong gitu loh, nyelonong. SE-nya Menhub dan SE-nya Kasatgas mengacu pada Inmendagri karena itu menjadi induk bagi Loh, iya. Kasatgas maupun Menhub untuk mengeluarkan surat edaran. Ya, kalau sekarang dibatalkan, gimana Baik. ceritanya? Kalau sama-sama mengacu pada instruksi gubernur, instruksi Mendagri. Ini masalah perundang-undangan nih Pak Sony. Baik, setidaknya itu menjadi betul. masukan mungkin sejauh ini. Dicabut. Jadi dicabut Ya. Mbak Putri. Betul. SE-nya. Seperti halnya ketika Menhub itu mengeluarkan ketika Kasatgas mengeluarkan SE itu kan berarti mencabut SE yang sebelumnya. Ya, gitu. ya. Setidaknya itu menjadi masukan masalah mengenai koordinasi Betul, dan berapa juga jam? payung hukumnya tadi. Tapi mungkin Pak Syaiful juga bisa berikan catatan karena soal bagaimana implementasi di lapangan, Pak Sahrul juga mungkin ada catatan tersendiri. Karena mungkin untuk masalah implementasi di lapangan ini juga menjadi masalah tersendiri, Pak Syahrul. Ya, sebelum saya menyampaikan masalah implementasi di lapangan, saya ingin menyampaikan di awal-awal permasalahan COVID ini muncul, saya melihat pemerintah ini terlalu banyak yang membuatkan surat edaran. Harusnya ketika sudah ada Satgas, cukup Satgas saja yang membuat peraturan meskipun itu berkaitan dengan perhubungan. Baik, Supaya Pak tidak membingungkan masyarakat. Baik, Pak Syahrul mohon maaf, mungkin saya potong sampai di poin pertama itu terlebih dahulu. Nanti silakan dilanjutkan, tapi setelah jeda Pak. Kami akan segera kembali saat lagi.